Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari yang baru. Biarlah kebaikan-Mu terus melimpah atas hidup kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Pimpin langkah kami, jadikan kami
setia, setia akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Segala hormat bagi-Mu, segala puji bagi-Mu Tuhan. Shirana marana mayarana mayaranamo. Kipapa pase. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebab kami selalu bisa lihat kebaikan-Mu dalam setiap langkah kami. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Tentunya sehat-sehat semua, tentunya baik-baik saja, itulah harapan saya semua. Mari kita melihat musim dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di belahan bumi sebelah barat ada 4 musim. Tetapi puji Tuhan kita ada di Indonesia hanya mengenal 2 musim. Musim penghujan dan musim kemarau. Apa yang kita lihat di dalam hidup kita? Ya, apa yang kita bisa pelajari tentang musim-musim dalam kehidupan kita? Kehidupan masa kini adalah persiapan untuk kehidupan di masa depan, yaitu kekekalan. Kalau kita melihat negara 4 musim, ada bunga-bunga yang tidak bisa kita dapati ketika musim salju. Nah, demikianlah juga karena kita ada di negara tropis, kita selalu melihat bunga-bunga yang bermekaran setiap hari. Bunga-bunga itu bertumbuh. Nah, kita cek diri kita, apakah kita bisa bertumbuh seperti bunga-bunga itu atau harus melewati musim-musim dalam kehidupan kita. Ada musim suatu yang kita mungkin tidak berbunga ya karena musim dingin, kita harus merotokkan daun-daun ya. Atau kita ada di musim
hujan sehingga bunga-bunga kita juga tidak bisa mekar terus sepanjang hari. Ada saatnya rontok. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Tetapi ayo kita belajar tentang firman Tuhan, tentang kita ini bertumbuh, ya, kita bertumbuh bersama Kristus, ya. Bagaimana kita menyikapi musim-musim dalam hidup kita ini dan kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama kita baca Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tinggal di dalam Kristus. Maksudnya apa? Yaitu kita harus membaca firman dan kita hidupi firman itu. Dan firman itu tidak jauh dalam hidup kita. Kita mau mendengarkan dan melakukan firman itu. Kita mau berbuah. Bukan dari diri kita sendiri, tetapi kalau kita seperti pohon anggur, kita tinggal nempel di pokok anggur, kita pasti berbuah. Saya sedang menanam pohon anggur di dalam pot. Apakah pohon ini akan berbuah atau tidak, tergantung daripada saya merawatnya. Kalau saya merawat, memberi nutrisi dengan baik dan benar, tentu ia akan bertumbuh. Jadi apa yang kita perlukan di dalam hidup kita supaya kita bertumbuh, kita seperti kita seperti buah anggur yang tinggal di pokok anggur kebenaran, maka buah itu akan manis, ya, dinikmati orang banyak dan akan manis rasanya. Nah, jadi yang pertama kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus mengerjakan atau melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa dinikmati dalam hidupmu yang singkat ini? Kalau kita melihat bunga rumput, pagi ada, sore sudah layu, besok sudah dibakar sama petani atau sama tukang kebun, ya. Nah, demikian juga hidup kita ini sangat singkat sekali, ya. Maka dari itu kita harus banyak mengucap syukur. Terlebih melewati masa-masa pandemi, jika oleh Tuhan kita diizinkan masih ada hidup di dunia ini, tentu kita bisa nikmati hidup yang singkat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Daripada kita selalu bersungut-sungut, ya, melihat ekonomi sedang merangkak naik. Mungkin kita berjualan dan belum laris betul-betul. Semua hari-hari ini berjualan. Apa saja bisa dijual, saudara. Baik lewat online, baik lewat perdagangan empat mata atau secara lapangan, ya. Buka lapak lah, menyewa ruko lah, menyewa tempat lah, atau memiliki tempat lah dan dibuka untuk berjualan, berdagang. Saudara-saudara, mungkin banyak keluh kesah karena mungkin belum laris, mungkin masih coba-coba, mungkin juga masih terkendala dengan modal, dananya terbatas sehingga tidak bisa upgrade atau membuat stok yang banyak. Laris tapi nggak ada stok, ya. Itulah liku-likunya. Nah, kita harus nikmati di dalam hidup yang singkat ini. Tidak usah mengeluh. Besok pasti akan lebih baik. Jika kita bersyukur terhadap apa yang Tuhan kasih di dalam hidup kita ini.
terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini. Itulah yang kita harus syukuri. Yang ketiga, kita harus melihat apa yang penting dalam hidup kita ini. Apa yang lebih penting di dalam hidup kita ini. Kita baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti seorang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah hidup keluargamu, doakan mereka, beri nasihat mereka, beri kekuatan buat mereka ketika mereka lemah, ketika mereka berbeban berat. Lakukan yang baik. Jadi apa yang penting di dalam hidup kita? Selain daripada kita memperhatikan dengan kasih orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, rekan-rekan pelayanan kita, dan sebagainya. Jadi penting apa selain materi? Ya, materi memang penting, tetapi tidak penting-penting amat dibandingkan dengan keluarga kita. Yang keempat, bagaimana kita bisa menolong orang lain di dalam hidup kita. Jadi selama kita hidup, menikmati segala musim dalam hidup kita. Mungkin musim kita ini masih anak-anak, berangkat dewasa, kemudian menikah, kemudian menjadi orang tua, dan pada akhirnya menjadi lansia. Nah, bisakah kita menolong orang lain dalam hidup kita? Sewaktu anak-anak, kita saling tolong menolong ya. Kalau kita melihat anak-anak di sekolah minggu ya, saling berbagi makanan, menolong yang tidak membawa bekal. Itu satu contoh. Bagaimana anak-anak pun bisa menolong temannya, menolong orang lain. Menolong membawakan barang-barang dari oma atau opa. Saya bantu bawa keranjang belanjaan ya. Nah, demikianlah kita sudah membantu menolong orang lain. Kita menolong ketika mereka ada di rumah sakit. Kita membesuk mereka, kita mengirim makanan untuk orang-orang yang sakit. Oh, itu sungguh luar biasa ya. Nah, ada satu ayat penutup, Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Lihat sekelilingmu, apa yang kamu bisa lakukan, kerjakanlah. Hari-hari ini banyak orang kesusahan. Mereka sulit untuk mendapat pekerjaan, bahkan ter-PHK. Mereka sulit untuk mendapatkan bahan makanan karena mungkin dananya tidak ada. Maka ketika kita mengumpulkan dana ya dari antara rekan-rekan untuk membantu memberikan sumbangan seperti beras, bahan-bahan pokok rumah tangga, gula, mie dan sebagainya. Oh, itu sungguh merupakan suatu yang menyebabkan sukacita. Karena apa? Walaupun sedikit, tetapi itu bisa menolong satu kehidupan. Maka dari itu, renungkan bagaimana kita bisa menolong orang lain dalam hidup kita. Ada orang yang stres, banyak sekali akhir-akhir ini. Orang yang depresi, orang yang merasa dikejar-kejar orang lain untuk diberi mantra-mantra atau dicelakai. Banyak orang yang mengalami depresi karena diputus oleh pacar, karena ditinggalkan oleh keluarga, menjadi orang yang terbuang. Itu perlu pertolongan. Jadi kita orang percaya, kita gereja Tuhan, siap-siap untuk dapat menolong orang lain di dalam hidup kita. Mungkin akhir-akhir ini saudara berkata, aduh hidupku aja susah, masa disuruh nolong orang lain. Tetapi ayo perhatikan musim dalam hidup kita. Ada musimnya kita berkelimpahan.
Ada musimnya kita harus menahan diri daripada menghambur-hamburkan dana. Ada musimnya kita ini mengalami juga paceklik atau ketiadaan, ketidakmampuan, baik itu dalam kesehatan maupun dalam ekonomi kita. Ayo kita tadi ada 4 cara kita dapat melewati setiap musim dalam hidup kita, yaitu yang pertama, kita bisa mempersiapkan ya hidup kita untuk kekekalan, yaitu tetap tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, kita bisa nikmati hidup kita dengan bersyukur. Yang ketiga, apa yang penting dalam hidup kita? Kita memperhatikan hidup kita ini, apa menjadi seperti orang bebal atau menjadi seperti orang arif. Dan kita pergunakan waktu yang ada dengan produktif, bukan memperhatikan orang lain, tetapi memperhatikan diri kita sendiri, keluarga kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menolong orang lain dalam hidup kita. Kita ikut berempati kepada mereka dan berbagi kasih, berbagi rasa. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu buat hamba-hamba-Mu lakukan. Seandai kata kami belum bisa melakukan satu bagian atau lain bagian, tolong kami Roh Kudus untuk kami melakukan akan firman-Mu ini. Dan biarlah kami dapat mengakhiri acara di pagi hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Dan kami membawa pulang kasih, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.